Oke, bisa dari sisi penjual, bisa dari sisi pembeli. Makanya jadi makelar dari pembeli itu juga boleh. Oke, kemudian ada objek akadnya, makud alaihnya. Ngapain? Kalau sebagai simsar, objek akadnya adalah amal mempertemukan antara penjual dan pembeli. Maka yang namanya simsar, amalnya spesifik, yaitu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Amalnya spesifik, bukan yang lainnya kalau jadi simsar. Nah, nanti kalau yang tolibus samsaroh, misalnya dari sisi penjual, itu objek akadnya upah, yaitu ujroh atau umulah. Ya. Kemudian nanti ada sigot, yaitu apa saja yang menunjukkan ijab dan qabul, perkataan maupun perbuatan. Ya. Jadi tiga ini, ada pelaku akadnya, ada objek akadnya, ada ijab qabulnya. Nah, ini penting untuk dipahami karena nanti jangan sampai amalannya tidak sah gara-gara tidak memenuhi rukunnya. Nah, syaratnya apa? Untuk pelaku akad al-aqidaninya itu pertama mumayyiz, akil, muhtar. Mumayyiz itu 7 tahun lebih. Makanya tidak boleh menjadi seorang makelar kalau umurnya di bawah 7 tahun, yaitu 6 tahun. Kemudian dia harus orang yang berakal. Jadi tidak gila dalam kondisi sadar, ya, tidak mabuk. Kemudian muhtar tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, ini insya Allah lebih mudah untuk dipenuhi untuk sisi al-aqidani, yaitu pelaku akad. Nah, kemudian untuk objek akad pekerjaannya, ya, objek akad pekerjaannya, ya, pekerjaan syaratnya adalah pertama pekerjaan simsar itu harus jelas atau maklum. Jadi dia harus jelas. Pekerjaan simsar itu harus maklum, ya, baik dengan menjelaskan barang yang akan diperjualbelikan. Itu bagaimana? Karena kalau jadi makelar itu harus juga bisa menerangkan bagaimana objek jual belinya. Atau dengan menjelaskan berapa lama simsar bekerjanya. Waktunya juga perlu disepakati. Jika pekerjaan simsarnya nggak jelas, maka akad samsarohnya jadinya fasad atau rusak. Jadi harus jelas. Oh, tolong dong jualin rumah ini. Oke, yang di alamatnya ini. Contoh ucapan penjual untuk memperjelas pekerjaan atau lama kerja simsar. Penjual berkata kepada simsar, jualah rumahku yang itu yang alamatnya di sini, dan seterusnya. Menjelaskan barang yang akan diperjualbelikan. Atau jualah rumahku dalam waktu 1 minggu ini, menjelaskan berapa lama simsar akan bekerja. Ini juga penting. Ya. Makanya harus jelas ngapain jualannya. Kemudian samsaroh yang dilakukan tidak termasuk samsaroh yang diharamkan. Misalnya samsaroh dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun. Di mana ini maksudnya orang kota dengan orang dusun itu di mana kalau orang dusunnya tidak tahu harga kota. Itu nggak boleh. Ya. Atau juga samsaroh yang mengundang unsur penipuan. Itu juga nggak boleh. Ya, jadi maklar dari sebuah jual beli yang menipu. Itu tidak boleh. Kemudian syarat untuk objek akad komisinya, ya. Jadi tadi dari sisi pekerjaannya, sekarang dari sisi objek akad komisinya. Pertama, upah ujroh atau komisinya, umulahnya yang diterima oleh simsar itu harus jelas atau maklum. Ya. Nah, besarnya komisi boleh ditetapkan sebagai berikut. Maka skema pemberian komisi di dalam akad samsaroh itu bervariasi, ada beberapa variasi. Ya, pertama berupa jumlah uang tertentu. Misalnya jualin rumahku, nanti kamu dapat fee atau komisi 10 juta. Jadi langsung ditentukan uangnya berapa, komisinya. Terserah nanti dealnya jual belinya berapa. Jadi tidak mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah berupa persentase dari laba, itu juga boleh. Contohnya misalnya saya punya mobil beli 80 juta. Kemudian saya nyari makelar, kamu kalau bisa jualin ini, ya saya dapatnya kan 80 juta.
Nanti kalau bisa jual berapapun, marginnya, labanya, ya misalnya jual 90 juta, marginnya kan atau labanya 10 juta. Nah, itu kita bisa 50-50. Maka si si makelar dapat 5 juta. Itu boleh. Kemudian berupa persentase dari harga barang, itu juga boleh. Oke, jualin nih rumah saya, nanti komisinya 3%. Maka berapapun dealnya, tinggal dikalikan 3%. Itu juga boleh. Kemudian berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual, ini juga boleh. Ya, udah pokoknya rumah ini saya jual 300 juta. Terserah nanti kamu bisa jual berapa, marginnya adalah komisimu. Maka pada saat seperti itu baru boleh si makelar membuat harga sendiri. Yang mana kalau dia bisa jual itu misalnya 320, maka 20 jutanya adalah komisinya. Oke. Atau berupa ketentuan yang lainnya sesuai kesepakatan, itu boleh. Makanya untuk pemberian komisi di dalam akad samsaroh itu fleksibel. Variasinya banyak. Oke. Nah, ini kelebihannya akad samsaroh. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian syarat berikutnya, upah bagi samsara tersebut tidak terlalu tinggi atau goben faiz, yaitu atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat. Ya, contohnya ya, salah satu kesalahan MLM itu kan dia menjualkan barang menjadi lebih mahal. Karena contoh misalnya, sebuah perusahaan MLM itu membuat sebuah barang HPP-nya 500.000. Oke. Nah, dia mau ngambil untung 200.000. Kemudian dia ke agen-agennya atau membernya, ya, yang agen level 1-nya, ya, mau ngasih 200.000 juga. Kemudian sampai lapis kelima misalnya, mau ngasih komisi 200.000, 200.000, semua ngasihnya 200.000, 200.000. Nah, harusnya dia kalau nggak pakai sistem MLM cukup menjual 700.000, ya barang yang nilainya 700.000 itu udah bisa menjadi konsumsi masyarakat. Tapi gara-gara dia mau ngasih komisi yang berlebih, kalau ini kan di jumlah 1 juta, maka dia akhirnya jualan barangnya 1,7. Jadi untuk benda yang 700.000 kok dia jual 1,7. Sebenarnya itu akan terjadi goben faiz, yaitu kenaikan harga yang signifikan atau besar. Ya. Karena banyak yang melakukan itu, ya padahal itu dalam rangka ngasih komisi. Coba kalau komisinya ini cuma 1 level saja, ya maka dia hanya akan menjual 900.000, masih cukup ditolerir. Tapi kan kalau karena dia bersistem ini aja 5 lapis, ya, ada yang sampai 7 lapis, 10 lapis. Ya, padahal harga bahan baku AHPP-nya itu nggak tinggi. Gitu. Nah, maka tidak bisa syaratnya salah satunya adalah upahnya tidak boleh terlalu tinggi, ya, dan menyebabkan goben faiz, yaitu harganya menjadi mahal sekali. Sebab menjual belikan barang dengan terlalu tinggi, goben faiz telah diharamkan syariat. Begitu juga mengeksploitir kebutuhan masyarakat akan menimbulkan doror bagi penjual atau pembeli. Nah, jadi begini, skema rukun samsaroh itu seperti ini. Pertama, ada pelaku akadnya, simsar, sama tolibus samsaroh, bisa penjual atau pembeli. Nanti ada objek akadnya. Ya. Nah, objek akadnya, jadi pelaku akadnya itu simsar, objeknya ngapain? Yaitu amal pekerjaan, tapi spesifik. Mempertemukan penjual dan pembeli, bukan amalan
yang luas, spesifik itu. Nah, toleh busamsaroh nanti ngasih komisi. Ya. Nah, nanti tinggal ijab qabul. Makanya harus terjadi ijab qabul dulu. Nggak bisa kalau tidak ada kesepakatan kok langsung minta komisi. Contohnya misalnya tetangga saya tadi yang mau jual rumah. Aku mau pindah nih, mau jual rumah. Terus, oh iya ya, terus belum pernah ada akad samsaroh sama saya. Dia nggak pernah bilang, kamu mau nggak jadi makelarnya? Nanti saya kasih fee segini. Nah, saya cuman gara-gara dengar aja, aku mau pindah, mau jual rumah. Terus dapat info teman yang mau pindah ke kota saya, butuh rumah. Nah, maka saya sama tetangga saya itu tidak pernah terjadi samsaroh. Karena belum pernah ada ijab qabul terhadap memenuhinya rukun ini. Ya, belum memenuhi akad samsarohnya. Maka kalau saya kenalin terjadi transaksi jual beli, itu saya tidak berhak atas komisinya. Kenapa? Komisi ini perkara turunan dari akad samsaroh. Maka harus ada akad samsarohnya dulu, baru kalau dia ngasih amalnya berhak atas komisinya. Begitu. Maka harus terjadi ijab qabul dulu. Deal-dealan dulu. Dan ingat, dealnya harus sebelum terjadinya jual beli. Bukan setelah jual beli baru deal samsaroh, nggak bisa. Dia tidak memenuhi amal pekerjaannya berarti. Ya, itulah rukun samsaroh. Jadi begini, ini ada misalnya dari sisi penjual ya, ada supplier atau penjual, MK ini makelarnya, PB ini pembelinya. Maka harus terjadi akad samsaroh dulu antara makelar dengan penjualnya. Nah, nanti terjadi akad jual beli dengan pembeli yang mana didapatkan oleh makelarnya. Gitu loh. Jadi setelah adanya akad samsaroh, ya ini supplier bisa mewakilkan kepada makelar untuk mencari pembelinya. Dan dia mewakili jual belinya langsung boleh, maka pembeli ini gara-gara si makelarnya yang mendapatkan. Nah, tapi ingat hakikat akad jual belinya tetap di sini loh ya. Di sini penjualnya, ya di sini pembelinya. Oke, makelar itu bukan pemilik barangnya, dia hanya perantara, dia hanya wakil dari supplier atau penjualnya. Oke. Makanya yang punya kewajiban memberikan pembayaran ya di sini, yang wajib ngasih barang ya di sini. Oke, maka ini dipertukarkan. Makanya akad jual belinya tetap antara penjual dan pembeli. Makanya makelar tidak boleh mengakui benda itu milik dia yang dijual itu. Karena memang bukan miliknya. Oke. Bentar. Oke. Diikuti dulu ya. Nah, jadi makelar mewakili penjual dalam transaksi dan atau boleh membawa barangnya. Kemudian makelar mewakili akadnya itu juga boleh. Sekaligus menerima pembayarannya dan menyerah terimakan barangnya itu juga boleh. Ya. Cuman ingat pembayaran itu haknya si penjual loh ya, bukan haknya makelar. Makanya hukum asalnya kalau pembayarannya dititipkan kepada makelar itu bukan haknya makelar. Itu dititipkan pembayaran untuk penjualnya. Makanya hukum asalnya tidak boleh dipakai oleh makelar. Dan semisalnya nanti disepakati oleh penjualnya, dikasih uang pembayarannya sekaligus dikurangi komisinya, itu juga boleh. Misalnya penjualnya ngomong, ini jualin barang saya 100.000,
Oke, nanti komisi kamu 20.000. Dibawa aja barangnya. Jadi sekaligus mewakili jual belinya. Pada saat 100.000 itu diberikan kepada makelar, nanti makelarnya tinggal ngurangi komisi 20.000-nya untuk diberikan kepada penjualnya kalau disepakati boleh. Oke. Makanya harus memahami positioning ini. Nah, itu skema transaksi samsara. Nah, apa implikasi samsara? Ini yang terpenting untuk dipahami ya. Samsara, akad makelar dalam jual beli adalah sebutan untuk orang yang masuk di antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk mewujudkan jual beli. Makelar atau perantara penjualan dan pembelian. Ya, jadi dia perantara penjualan dan pembelian. Oke. Hakikatnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain, lalu orang lain itu menjualkan barangnya. Ia adalah orang yang berada di antara penjual dan pembeli, sebagai orang yang memediasi pelaksanaan jual beli. Oke. Dan karena manfaatnya tersebut, yaitu mewakili, mempertemukan antara penjual dan pembeli, ya makelar mendapatkan upah atau komisinya. Maka akad samsara harus terjadi dulu sebelum akad jual belinya. Baru simsarnya berhak atas komisi tersebut. Maka kalau tidak pernah terjadi akad samsara, terus terjadi akad jual belinya, ya memang si simsarnya atau maklarnya tidak berhak atas komisinya. Makanya harus diikat dulu. Oke. Simsar atau maklar itu secara istilah hanya ini harus dipahami ya. Simsar itu secara istilah hanya digunakan dalam konteks jual beli. Oke. Artinya keperantaraan yang disebut samsara dan padanya berlaku kaidah hukum-hukum samsara hanya dalam konteks jual beli. Jadi akad samsara itu hanya bisa untuk perantaraan akad jual beli. Tidak bisa perantaraan untuk akad jasa. Tidak bisa untuk akad perantaraan nyari modal. Tidak bisa untuk akad perantaraan nyari utangan. Ya, jadi spesifik hanya untuk akad jual beli. Dan ingat kalau akadnya jual beli pasti objeknya benda atau barang, bukan jasa. Makanya nanti kalau akadnya itu misalnya ya ngadain workshop gitu kan, siapa mau jadi affiliate-nya. Nah, itu nggak bisa. Kalau workshop itu kan akad jasa. Jadi tidak bisa pakai akad samsara. Nah, itu salah satunya nanti bisa menggunakan akad jualah. Nah, untuk akad jualah, insya Allah besok kita akan pelajari bersama. Malam ini khusus untuk samsara dulu. Nah, istilah samsara dan simsar tidak digunakan di luar jual beli. Ya, dan untuk kegiatan isi kariman akademi ini yang memang lebih banyak di-plotting untuk marketing properti, memang bisa diimplementasikan akad samsara ini. Untuk praktik serupa di luar jual beli, diantaranya digunakan istilah seperti ijarah, wakalah bil ujroh, atau jualah. Nah, mungkin besok bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, simsar atau maklar itu bukanlah pemilik barang. Hakikat jual belinya tetap pada penjual dan pembeli. Maka simsar itu tidak boleh mengakui barang yang diperjualbelikan adalah miliknya. Oke, nah ini harus jelas dari awal. Ya misalnya nggak ditanya ya monggo aja kalau jenengan sudah punya akad samsara dengan pemilik barang. Tapi kalau ditanya ya harus dijawab. Ini barang Anda sendiri nggak? Oh bukan, saya hanya makelarnya. Gitu ya. Barang atau objek yang diperdagangkan harus jelas atau maklum. Maka tolibus samsara, yaitu biasanya penjual, harus memperjelasnya kepada simsar. Begitu juga bila mau menyepakati masa permaklaran. Ini jualin rumahku nih, tak kasih waktu 1 bulan. Maka kalau sudah selesai 1 bulan ya perlu diperpanjang lagi.
Dan akhirnya dia jadi boleh mencari makelar yang lain. Bila tolibus samsaroh adalah penjual, oke, yang minta dicari di maklarin itu penjual, maka harus dijelaskan bentuk akad jual beli yang akan dilakukan oleh simsarnya ngapain. Apakah jual beli tunai, apakah jual beli non tunai, ataukah jual belinya salam, ataukah jual belinya istisna. Begitu juga adanya stok barang. Karena jangan sampai ternyata stoknya nggak ada gitu. Kasihan dia kan udah nawar-nawarin, udah memberikan manfaatnya, kok pas ada mau bayar stok barangnya entek. Oke. Nah, bila tolibus samsaroh hanya memiliki satu objek yang akan diperjualbelikan, nah ini ya yang harus dipahami ya. Maka simsar hanya boleh satu pihak. Karena hakikatnya simsar itu sekaligus mewakili jual belinya. Makanya nanti kalau rumahnya cuma satu, ya harusnya maklarnya satu. Makanya sekaligus dikasih waktunya berapa lama. Nanti kalau habis baru nyoba pakai maklar yang lain. Karena jangan sampai maklarnya banyak, ya semua ngejualin, ternyata yang bisa dapetin pembeli lebih dari satu. Nah, maka kira-kira mana nih yang mau atau yang bisa diputuskan siapa pembelinya? Ya. Nah, kalau nanti barangnya cuma satu, oke, itu ada solusinya kalau mau perantaranya banyak. Itu menggunakan akad jualah. Nah, insya Allah besok kita akan pelajari akad jualah tersebut. Tolibus samsaroh tidak boleh nih ya, penjual misalnya ya, dari sisi penjual nih, itu tidak boleh meminta atau mensyaratkan pembayaran apapun kepada seseorang untuk menjadi simsar. Karena objek akad yang diberikan oleh simsar adalah amalnya, bukan harta. Jadi jangan sampai Anda mengikuti sebuah kegiatan, ayo kami membuka marketing freelance, oke, menjualkan barang kami. Nah, kalau Anda mau masuk, Anda harus bayar dulu. Nah, itu nggak bisa. Orang kalau mau jadi maklar itu tidak boleh dengan mengeluarkan uang atau membayar. Karena objek yang diberikan oleh maklar itu adalah objek jasanya, amalnya, mencari pembeli. Makanya hati-hati, nggak bisa kok mau melakukan memberikan amal kok malah dimintai uang. Itu tidak sah nanti. Ya. Nah, opsi pemberian komisi simsar ada beberapa skema. Ya, namun ya tadi ya, pemberian komisi ada beberapa skema, bisa persentase, bisa nilai tertentu, ya kan? Atau margin dari jual belinya. Nah, itu boleh. Jadi ada beberapa skema, itu boleh dipilih. Namun ya hanya boleh menyepakati satu skema per satu objek benda yang diperjualbelikan. Tidak boleh lebih karena akan menjadi majhul atau tidak jelas. Jadi nggak boleh satu barang kok pemberian komisinya ada beberapa skema. Gitu. Kalau kejual segini nanti pakai skema yang ini, kalau kejual segini nanti pakai skema yang segini. Nah, dia harus memilih satu skema karena nanti tidak jelas. Yang dikhawatirkan menjadi goror nanti samsarohnya. Kemudian komisi simsar harus jelas berdasarkan kesepakatan. Oke. Makanya menyepakati skemanya juga perlu oleh si simsar atau maklar itu. Nah, komisi simsar harus jelas berdasarkan kesepakatan. Pemberian komisi diberikan bila transaksi jual belinya berhasil. Nah, makanya jadi maklar itu baru berhak atas komisi kalau jual belinya terjadi. Yaitu dia memberikan manfaatnya untuk menjadi perantara mempertemukan antara penjual dan pembeli. Ya. Jadi kalau jual belinya nggak berhasil, ya nggak bakalan dapat komisi. Oke. Makanya ini menjadi bisa opsi menjadi marketing freelance, ya meminimalis biaya dari
si pemilik barang. Yaitu dia ngasih komisinya kalau deal atau terjadi jual belinya. Hukum asalnya, ini hukum asalnya ya, simsar tidak boleh menentukan harga jual belinya sendiri, itu nggak boleh. Wajib mengikuti harga yang ditetapkan pemilik barang. Jadi kalau pemilik barangnya ngomong jualin ini rumah 300 juta, ya nanti kamu dapat fee 5% misalnya. Ternyata dia keluar itu ngomongnya rumah ini dijual 350, nggak boleh. Karena hakikatnya simsar hanya wakil, maka wakil mengikuti dari si pemilik barang. Karena yang punya hak untuk melakukan jual beli atau menetapkan harga itu adalah pemilik barang. Kecuali diberi izin oleh pemilik barang atau penjualnya. Nah, baru boleh. Salah satunya apabila menggunakan skema, rumah ini pokoknya dari aku 300 juta. Silahkan kamu mau jual berapa, nanti marginnya buat kamu. Itu boleh. Nah, baru simsar atau maklarnya itu membuat harga jual belinya. Dan kalau ternyata lakunya 350 juta, ya fee-nya 50 juta. Wah, kok gede banget? Ya itu salahnya pemilik barangnya menyepakati itu gitu loh. Dan kalau sudah disepakati kayak gitu nggak boleh ditarik atau dibatalkan, kecuali disepakati kedua belah pihak. Nah, simsar itu adalah wakil. Nah, ini ingat ya, simsar adalah wakil. Maka bila ada harta tambahan dikarenakan transaksi tersebut, itu bukan hak simsarnya, tapi hak tolibus samsaroh. Misalnya diberi hadiah oleh pembeli ketika menjual barang, atau dia dari sisi pembeli jadi maklarnya diberi potongan harga, maka itu haknya tolibus samsaroh. Oke, karena dia hakikatnya wakil. Misalnya dia ngedilin jualin apa, misalnya motor, ya kan? Nah, ternyata dari pembelinya itu dikasih misalnya nih saya kasih roti misalnya gitu, atau buah satu kresek, padahal gara-gara jual belinya gitu. Nah, itu harusnya dikasih ke pemilik barangnya, nggak boleh dihai oleh simsarnya. Simsar tidak pernah mengeluarkan harta sama sekali dalam terjadinya transaksi jual beli tersebut, karena hakikat jual belinya pada penjual dan pembeli, bukan pada simsar. Makanya nggak boleh kok nyuruh simsar, wajib simsar menalangi dulu, itu nggak boleh. Memang simsar ini bisa dapetin pembeli, tapi pembelinya mungkin terkendala mundur gitu loh pembayarannya. Terus malah diwajibkan sama si pemilik barang untuk nalangi dulu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Karena sebenarnya bukan dia pembelinya, dia itu malah wakilnya penjualnya. Maka bila pembayaran transaksi jual beli yang terjadi adalah kredit atau tempo, hakikatnya yang mempunyai tanggungan atau utang bukanlah si simsar, tapi pembeli. Begitu juga bila ternyata barangnya yang tertunda, maka tanggungan atau utangnya ada pada penjual. Oke. Makanya kalau ternyata ya akhirnya memaklari rumah tapi pembayarannya tempo, dapat dari si maklar, misalnya Udin gitu. Misalnya Mas Udin jadi maklarnya, bisa mendapatkan pembeli, misalnya pembelinya Mas Bambang. Maka apabila Mas Bambang itu akhirnya sama misalnya si A, si Ali yang punya rumah. Jadi si Ali ya, ini punya rumah, dijualin lewat si Udin. Ini maklarnya. Ini penjualnya. Kemudian ketemu si Mas Bambang. Ini pembelinya. Nah, ternyata karena maklar ini kan, tapi pembayarannya itu tempo atau utang. Maka hakikatnya yang berutang adalah si Mas Bambang. Kalau ternyata besok gagal bayar, itu nggak boleh yang suruh tanggung jawab adalah Mas Udin.
Karena itu dua urusannya Mas Bambang. Kalau memang dia tidak mau tempo atau utang, ya jangan disepakati. Itu jangan menyepakati jual beli dengan Mas Bambangnya. Begitu loh. Makanya jangan terus yang dioyak-oyak atau yang dikejar adalah Mas Udin. Gimana nih si Bambang nggak bayar-bayar? Ya memang itu di luar urusannya si Udin gitu. Karena dia hanya makelarnya. Ya. Jadi jangan salah posisi. Bila akad jual beli yang terjadi adalah dengan pembayaran tempo, maka hak atas komisi simpan tetap harus diberikan walaupun pembayarannya belum lunas. Makanya kalau tadi ternyata Mas Bambang itu tempo, walaupun memang dia ada utang atau pembayarannya tempo, si Udin karena sudah ngedilin jual belinya gara-gara si Udin ini tadi, Udin sudah berhak atas komisinya. Makanya nggak bisa komisinya juga tertunda. Masalah jual beli temponya itu kan urusan antara si Ali sama si Bambang. Oke. Nah, maka dia sudah berhak atas komisinya. Nah, walaupun kalau ternyata kesepakatannya pemberian komisinya itu bertahap, ya contohnya misal Mas Bambang mau bayarnya 2 kali bayar, bulan ini sama bulan depan. Maka komisinya untuk maklarnya adalah bulan ini dan bulan depan. Nah, kalau si simsar atau maklarnya menyepakati juga boleh. Nah, namun tidak boleh dihubung-hubungkan dengan urusan pembayaran jual belinya. Kalau ternyata Mas Bambang di bulan kedua itu gagal bayar, tetap Mas Udin masih tetap berhak atas pembayaran keduanya, atas komisinya dia. Ya, gimana? Bingung ya? Pokoknya dipelajari terus. Biasanya kalau baru awal-awal belajar fikih muamalah agak-agak bingung. Nah, simsar boleh bila diizinkan oleh penjual mewakili penerima pembayaran yang berarti hakikat penerimaan pembayaran tersebut adalah titipan bagi simsar. Dan bila diizinkan juga memberikan pembayaran tersebut kepada penjual langsung dikurangi oleh komisi simsar juga boleh seperti yang tadi saya contohkan. Ya, jualin barangnya 100.000, komisimu 20.000. Nah, nanti dia yang mewakili jual belinya, maka pembayarannya kan dibawa si simsarnya, makelarnya. Itu boleh kalau disepakati. Begitu juga pas ngasih kepada penjualnya, langsung dikurangi komisinya kalau disepakati boleh. Cuman kalau penjualnya nggak sepakat, nggak boleh. Ya. Nah, ini yang penting nih. Simsar tidak boleh mencari simsar yang lain. Makelar tidak boleh mencari makelar yang lain. Kenapa? Karena akan terjadi samsaro ala samsaro atau multi samsaro. Kenapa begitu? Karena berdasarkan batasan definisi simsar, kembali ya ke takrif syar'i tadi, yaitu al-wasitu bainal ba'i wal mustari, yaitu perantara atau yang mempertemukan penjual dan pembeli. Gitu loh. Bukan mempertemukan penjual dengan perantara atau makelar yang lain. Makanya samsaro ala samsaro, semacam multi level marketing itu tidak sah alias batil. Nih, jadi skema samsaro yang benar itu adalah ini, penjual, makelar, pembeli. Posisi dia di tengah, menjadi perantara penjual dan pembeli. Oke. Nah, kalau skema samsaro ala samsaro atau multi samsaro adalah penjual, ya itu ketemu maklar 1, nanti ada maklar 2-nya, ada maklar 3-nya, baru ketemu pembeli. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena hakikatnya multi samsaro itu maklar 1 itu adalah mempertemukan penjual dengan maklar 2. Kan tidak memenuhi takrif syar'i dari menjadi maklar tadi. Ya. Maka tidak sah sebagai simsar yang sesuai syariat yang seharusnya mempertemukan penjual dan pembeli. Begitu juga kalau kita posisikan maklar 2 ini mempertemukan siapa? Mempertemukan maklar 1 sama maklar 3. Ya semakin nggak bisa jadi maklar.
Karena yang namanya makelar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Makanya marketing ala marketing yang dimaksudkan adalah samsara ala samsara itu tidak sah. Itulah kenapa MLM itu batil, alias tidak sah. Oke. Nah, opsinya apa? Bila ada beberapa simsar yang mau menjual satu objek barang secara bersamaan, maka para simsar tersebut harus bersirkah terlebih dahulu. Itu bisa. Tapi berlaku kaidah hukum sirkah pada kegiatan tersebut. Nah, positioningnya kalau skema simsar bersirkah, itu tetap makelar itu mempertemukan penjual dan pembeli. Tapi makelarnya itu sirkah antara makelar 1, 2, 3. Jadi maklarnya sebenarnya satu, yaitu sirkahnya makelar 1, 2, 3. Maka harus terjadi akad sirkah dulu, baru jadi akad samsara. Oke. Akad sirkah harus terjadi terlebih dahulu sebelum akad samsarohnya. Bila sebaliknya, maka tidak sah akad samsaroh dengan pelaku sirkahnya tersebut. Jadi nggak bisa maklaran dulu baru sirkah. Sirkah dulu baru maklaran. Jadi ada prosedur akadnya gitu loh. Nggak bisa main loncat aja. Dan dampak dari akad sirkah tersebut, bila yang mendapatkan salah satu pelaku sirkahnya, maka semua pelaku sirkah itu berhak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan sirkah yang didapat dari komisinya. Maka kalau ternyata mereka sirkah dan maklar 2 yang dapetin pembeli, tetap nanti harus bagi hasil dengan maklar 1 dan maklar 3. Gitu loh. Nah, siap nggak bagi hasil? Oke. Dari pemasukan komisinya. Ya. Nah, itulah materi kita malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab ya, Mas Admin. Nah, tapi untuk sebelumnya saya izin dulu mau minum. Saya kembalikan kepada moderator ya. Monggo silakan Mas Turi. Baik. Terima kasih Ustadz atas saya izin minum dulu ya. Oke, siap Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kembali kepada Ustadz Firly yang telah memberikan materinya pada kesempatan pada kita semuanya. Ini sebenarnya udah ada banyak ya pertanyaan yang masuk kepada saya nih. Tadi di kolom chat sengaja kami tutup kolom chat untuk umum, tapi lewat Japri ya, lewat Japri, lewat admin. Beberapa pertanyaan yang juga tadi alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustadz, disampaikan bahwa samsara ala samsara itu adalah tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam fikih muamalah. Maka kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Baik, sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan selanjutnya, ini mungkin kami sampaikan kembali. Insya Allah pada kesempatan malam kali ini bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan diisi di link yang telah kami berikan. Linknya sudah kami berikan di kolom chat, silakan diisi absensinya di situ. Baik, sambil menunggu Ustadz Firly yang kemudian memberikan tanya jawab, sesi tanya jawab pada kesempatan malam kali ini. Ini banyak sekali yang chat ke saya, alhamdulillah, masya Allah luar biasa ilmunya. Dan juga beberapa hal mungkin yang perlu ditanyakan kepada beliau. Dan sebelum itu mungkin saya ingin menampilkan materi ya, kurikulum yang insya Allah kita akan dapatkan. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat rundown acara kita sudah muncul ya mudah-mudahan ya. Lagi proses loading. Bapak Ibu bisa lihat atau bisa di zoom terlebih dahulu atau terlihat atau tidak ya. Kalau tidak terlihat insya Allah nanti kita akan share-nya di grup ya. Ini adalah kurikulum materi kita selama 6 bulan ke depan, 24 pertemuan yang insya Allah akan disampaikan pada kesempatan di acara pesantren marketing properti. Sepertinya tidak terlihat ya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masuk di sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Insya Allah ini ada beberapa masuk di kolom chat saya, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang masih, kita mungkin masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih Ustadz? Ya, silakan disesuaikan ya, paling molor 10 menit lah. Oke, siap. 10 menit ya Ustadz ya. Baik, ini mungkin ada pertanyaan, apakah kemudian
samsara ala samsara ini atau maklar ini disamakan dengan dropshipper seperti itu Ustaz, atau agen atau reseller. Nah, misalkan Ustaz nih, karena dropshipper tidak memiliki barang kan yang untuk bisa memasarkan, namun hanya bisa memasarkan produk tersebut kan lewat platform marketplace atau sosmed yang kemudian sudah ada harga jualnya tetapi tidak memiliki barang tersebut. Jadi dropshipper ini atau maklar ini hanya menjualkan saja. Kemudian dia akan mendapatkan komisi dari penjualan. Nah, apakah kemudian hal semacam itu diperbolehkan? Misalkan dropshipper pakaian, dropshipper kafling mungkin seperti itu ya. Apakah bisa diperbolehkan dalam Islam atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi kalau dropshipper itu ada dua potensi akad. Ya, ini ada penjual, ini ada pembeli. Atau di sini lebih kepada supplier ya. Nah, sebentar saya tengahin aja. Nah, di sini dropshipper. Nah, makanya dropshipper ini mau menjadi makelar atau mau jadi penjual. Nah, kalau dia tidak memiliki barang, jadi penjual itu masih bisa, tapi nanti melakukan yang namanya akad salam. Nah, maka kalau akad salam harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, kalau dia memang jadi makelar, boleh melakukan hal seperti itu. Hakikatnya nanti sebagai makelar. Nah, makanya harus punya akad samsaroh dulu. Harus punya akad samsaroh dulu dengan suppliernya, berakad dulu. Kalau dia bilang, ya sudah kamu jadi wakil saya atau menjadi makelar saya. Nah, jadi baru boleh dia ngiklan-ngiklanin untuk membantu menjualkan. Begitu. Begitu, Mas. Ya, baik, Ustaz. Mungkin sedikit memperjelas kembali nih, Ustaz. Apakah ada lagi nih pertanyaan lanjutan dari teman-teman? Apakah kemudian dropshipper ini sama berarti dengan samsara berarti gitu ya, Ustaz ya? Ya, jadi dia bisa melakukan akad samsaroh atau melakukan akad jual beli. Nah, kalau jual beli nanti implikasinya dia bukan berakad samsaroh, tapi berakad jual beli. Oke, siap. Ya. Nah, itu harus beberapa. Kalau materinya ada, tapi satu sesi sendiri. Nah, kalau dia pilih menjadi maklar, ya silahkan, itu implementasinya bisa seperti tadi. Baik, Ustaz. Kalau misalkan, Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan, maklar tanah perorangan, Ustaz. Tidak ada perjanjian hitam di atas putih ini untuk fee yang didapat atau komisi yang didapat. Tapi kalau gold itu gimana, Ustaz? Apakah kemudian nggak ada perjanjian dalam maklar tanah perorangan, tapi nggak ada akad di awal sebagai kamu kalau seandainya gold atau kemudian closing, kamu akan mendapatkan komisi seperti ini, sekian. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Ya, kalau akad samsara itu harus ada ijab qabul. Maka harus ada akad dulu. Berarti kalau ada akad, ada yang disepakati. Apa yang disepakati itu apa namanya? Nah, maka apa yang disepakati? Yang disepakati adalah rukunnya ini tadi. Ya. Yaitu menyepakati menyepakati apa yang dijual dan berapa komisinya. Nah, berarti apa? Harusnya pada saat ijab qabul atau berakad itu nggak ada lagi yang dipertanyakan. Nah, maka harus jelas komisinya. Nah, Anda kalau mau jadi simsar dan bisa berijab qabul, ya Anda harus minta kejelasan komisinya. Karena kalau komisinya belum jelas, ya itu nanti akadnya masih fasad atau tidak sah. Begitu. Baik. Mungkin untuk bisa lebih jelas sebenarnya boleh penanyanya open mic langsung biar jelas sebenarnya diskusi atau pertanyaannya seperti apa. Siap. Ini mungkin satu lagi mungkin yang sering terjadi, Ustadz, sebelum nanti ke penanyanya bisa open mic ya, yang sering terjadi di marketing freelance kita nih, ada kemudian mitra pemasaran mendapatkan referensi dari keluarganya, dari temannya gitu kan, temannya itu kemudian mereferensikan calon konsumennya, Ustadz. Apakah kemudian calon konsumen temannya itu berhasil closing, terus kemudian si mitra freelance-nya ini
yang akad pertama dengan developer atau dengan kita ya, memberikan hadiah kepada rekannya atau saudaranya yang memberikan referensi konsumen tersebut. Apakah dengan hal semacam itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Ya, jadi misalnya ini penjual, ini ada maklar, ya. Nah, ini ada pembeli. Cuman sebelum pembelinya ini ada orang yang mereferensikan, kan gitu kan? Harusnya kan ini begini. Cuman yang ini taunya itu dari sini. Jadi referensinya. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan ada akad apa di sini? Karena kalau di sini mau akad samsara nggak bisa. Jadi yang berhak membuat akad samsara itu adalah pemilik barang. Kalau sudah jadi makelar itu nggak boleh dia membuat akad samsara karena dia bukan pemilik barang, dia bukan penjualnya. Maka kalau di sini hanya akad tabaru, ya nolongin gitu loh. Jadi tidak ada akad yang fix, ya. Terus dia ngasih info tentang pembeli ini, tapi nanti yang mentransaksikan si makelar ini. Maka nanti di sini kan samsara. Nah, ini dapat komisi. Nah, komisi ini haknya si makelar. Nah, terus kalau ternyata makelarnya mau ngasih hadiah, tapi akadnya hibah, itu silahkan saja. Jadi hanya sekedar pemberian. Cuman kalau akad hibah itu tidak bisa diakadkan di depan. Ya, nah tak kasih tahu, cuman kamu harus nanti ngasih aku hadiah. Ya nggak bisa, gitu loh. Nah, maksudnya apa? Ya kalau akhirnya si makelarnya nanti mau memberikan hadiah kepada referensinya ini, silakan. Tapi jadi nggak jelas, terserah makelar berapa nilainya, kapan ngasihnya, atau bahkan nggak jadi ngasih juga nggak menyalahi syariat. Begitu. Nah, kalau mau seperti itu sebenarnya si referensi ini mau dapat fee, bagian dari fee, ya sebaiknya mereka bersirkah dulu. Ya, tapi sirkahnya nanti berakad ulang sama penjualinya. Nah, nanti tinggal sama penjualnya. Nah, nanti tinggal ke pembelinya. Nah, maka tinggal bagi hasil nanti. Tapi harus terjadi sirkah dulu. Begitu, Mas. Oke, siap. Baik, ini mungkin udah beberapa yang resen ya angkat tangan. Nanti kami pilih yang kemudian untuk bisa bertanya langsung. Mungkin Pak Jorin, mangga Pak Jorin jika ingin bertanya langsung bisa mengaktifkan voice-nya Pak untuk kemudian bertanya singkat dan perkenalan namanya dan asalnya dari mana. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Saya Yori ya, betul? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya terima kasih. Saya cuma mau nanya singkat saja. Ketika saya menjadi maklar kan ada akadnya ya. Nah, apakah seorang maklar harus memegang akad yang sudah disepakati? Maksudnya surat akad gitu? Betul. Apakah kami maklarnya juga punya hak untuk memegang salinan dari akad antara pemilik barang dengan saya akad samsara itu? Oke, jadi yang harus dipahami pertama, yang namanya akad itu hukum asalnya perkara lisan. Oke, karena akad itu salah satu kegiatan tasarruf. Apa sih tasarruf itu? Kullu qaulin au fi'lin lahu asarun fiqhiyun. Jadi yang namanya tasarruf itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang berdampak hukum. Oke. Nah, kalau perbuatan berdampak hukum itu contohnya sholat dan lain-lain. Itu contohnya perbuatan yang berdampak hukum. Sedangkan perkataan yang berdampak hukum itu adalah akad. Oke. Nah, maka hukum asal akad itu perkara lisan. Ya, maka dia kalau sudah berakad dengan lisan itu sudah mengikat dari sisi hukum syariat. Baik ada surat akadnya ataupun tidak. Contoh misalnya Pak Jori Afwan sudah menikah, sudah berkeluarga ya, Pak Jori?
Cek Pak Jori, apakah aktif? Mic-nya belum nyala. Siap Ustaz. Sudah, alhamdulillah, sudah, alhamdulillah, sudah. Oke, jenengan sudah menikah, maka punya buku nikah kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau buku nikahnya hilang, apakah akad nikahnya tetap sah? Tetap sah kan? Iya. Nah, sahnya akad nikah itu gara-gara ijab kabulnya. Begitu loh. Bukan gara-gara ada buku nikahnya. Oke, yang harus dipahami itu hukum asalnya dulu, itu udah perkara lisannya dulu. Maka kalau sudah berakad secara lisan, itu sebenarnya sudah mengikat. Baik ada surat akadnya ataupun tidak. Cuman kalau mau lebih kuat lagi, disarankan dibuatkan surat akadnya. Itu loh. Nah, cuman sebenarnya hukum asalnya nggak wajib membuat surat akad. Oke. Nah, semisalnya mau berakad itu lewat tulisan juga boleh. Kaidahnya kan Alkitab kalkitab. Tulisan dihukumi sama dengan lisan. Nah, maka ijab kabulnya pas tanda tangan itu juga boleh. Misalnya melakukan akad jual beli tanah, biasanya ijab kabulnya pas tanda tangan di notaris. Nah, itu juga boleh. Maka dia ijab kabulnya dengan tanda tangan itu di notaris. Ya. Makanya kalau udah mau lisannya dulu juga boleh. Nah, kalau udah lisannya dulu itu sudah mengikat, maka surat akadnya menyusul itu juga boleh. Ya, beda kalau dia berakadnya pada saat dengan tulisannya itu tanda tangan, itu tanda tangannya harus bareng satu majelis akad. Tapi kalau dia mau lisannya dulu sudah mengikat, nah tulisannya menyusul itu boleh, maka tanda tangan juga nggak wajib bareng. Begitu Pak Juri. Ya, matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan masuk ke kolom chat nih Ustadz, ke saya. Siap. Tapi kemungkinan Insya Allah besok besok masih ada kelas berikutnya. Betul. Mungkin bisa dimulai lebih awal. Baik Ustadz. Jadi ini Bapak Ibu, pertanyaan dari Bapak Ibu ini udah kami screenshot. Nanti Insya Allah di pertemuan pekan besok ya, atau pertemuan besok maksud kami ya, hari Ahad ya, besok malam kita akan ada pertemuan marketing ala marketing edisi kedua ya. Ini edisi pertama, edisi keduanya. Insya Allah kita akan membahas lebih jauh tentang hal tersebut. Termasuk juga menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat terjawab nih. Tadi ada bagaimana kemudian kalau seandainya kita sebagai marketing plan dapat komisi 10%, kita kasih cashback kepada konsumen 5%, apakah itu boleh atau tidak? Insya Allah nanti pertemuan besok kita akan membahas hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin acara ini dan tetap standby di grup, dan juga informasi-informasi selebihnya insya Allah kita akan share di grup nanti. Ustadz, mungkin sebelum kita tutup acara pada kesempatan malam kali ini, ada mungkin closing statement untuk menekankan materi yang disampaikan pada kesempatan malam kali ini, agar kita bisa menyimpulkan dengan baik apakah kemudian materi yang disampaikan pada kesempatan malam kali ini. Monggo Ustadz, bisa disampaikan untuk closing statement-nya. Siap. Jadi saran saya ya tetap harusnya melakukan akad yang sah dulu. Jadi gini loh, kita nggak bisa bilang bahwasannya kita dapat harta yang berkah atau bisnis yang menghasilkan harta yang berkah kalau tidak sesuai syariah. Karena yang namanya bisnis yang berkah ya, atau perdagangan atau transaksi yang berkah, itu transaksi yang pastinya diridhoi oleh Allah. Nah, kalau transaksinya mau diridhoi oleh Allah, maka harus sesuai dengan hukum syariahnya. Nggak mungkin Allah meridhoi tapi tidak memenuhi hukum syariahnya. Maka kalau Allah tidak meridhoi, maka tidak mungkin berkah. Ya, makanya kenapa bisnis itu harus sesuai syariah kalau memang mau berkah. Nggak mungkin kita bilang bisnis itu berkah hanya gara-gara uangnya banyak gitu loh. Kalau ternyata tidak sesuai syariah gitu loh. Nah, makanya kita harus mempelajari bisnis yang sesuai syariah. Nah, kalau mau bisnis yang sesuai syariah, maka wajib mempelajari fikih bisnis. Maka harus meluangkan waktu.
ya untuk belajar fikih bisnis. Ini penting agar apa? Agar hasilnya juga sesuai syariah dan insya Allah bisa berkah. Soalnya Anda melakukan bisnis tidak sesuai syariah, itu juga belum tentu untung gitu. Tapi udah pasti kalau menyalahi syariah, dosa. Tidak jadi pahala. Kalau bisnisnya sesuai syariah, memang juga nggak ada jaminan untung juga. Tapi insya Allah juga ada pahalanya. Nah, makanya ayo kita pelajari terus. Maka bagi yang tadi juga ada yang komen ya di kolom chat itu, ya apa ini ada yang chat langsung ke saya itu. Saya masih sangat awam dan pertama kali mempelajari ilmu syariah seperti ini karena nuansanya isinya begitu asing dan belum familiar. Nah, jadi ingin belajar lebih lanjut. Nah, itu sangat baik. Oke, karena jangan sampai nanti tidak sesuai syariah, hasilnya kemungkinan besar tidak akan berkah. Begitu, Mas Admin, dari saya semangat terus untuk mempelajari. Dan mempelajari fikih muamalah atau fikih bisnis itu tidak instan, ya harus diulang-ulang. Gitu. Oke, tetap semangat ya. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan bukan berarti saya lebih baik daripada jenengan-jenengan. Saya mohon maaf atas hal-hal yang kurang benar. Mungkin begitu dari saya. Saya tutup dari saya. Afwan minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa materi pada kesempatan malam kali ini. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa besok malam kita akan ada materi lanjutan yaitu dari marketing ala marketing sesi kedua. Jadi Bapak Ibu mungkin tadi belum sempat bertanya secara langsung, silahkan hadir lagi nanti pada kesempatan besok ya, besok malam. Dan untuk bertanya secara langsung kami pilih yang pertama yaitu syaratnya raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan videonya dan juga bersiap untuk bisa bertanya langsung. Jadi yang belum mengaktifkan kamera tapi sudah raise hand, mohon maaf belum kami pilih untuk bisa nantinya bertanya langsung kepada pemateri. Dan jangan lupa juga kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silahkan isi absennya, sudah kami kirimkan linknya di chat grup, silahkan diisi. Nama, kemudian kode, dan juga label PMP itu sendiri. Insya Allah pada kesempatan malam kali ini kita cukupkan dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu yang sedang sakit, keluarganya sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan seperti dia sedia kala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang mungkin punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam melunasi hutangnya dan juga segala aktivitas Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita bertemu kembali di hari besok malam tanggal 17 seperti biasa jam 8 malam dan harapannya sebelum jam 8 sudah bisa bergabung di Zoom pada kesempatan nanti. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.